Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Dan juga ayah bunda yang sedang menemani Ananda belajar dari rumah. Semoga senantiasa semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar khususnya pada adik-adik kelas 6 pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran ke-5. Nah, di akhir pembelajaran nanti, Ibu mengharapkan 4 tujuan pembelajaran tercapai. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, siswa dapat menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. Yang keempat, siswa dapat mengapresiasi gerakan dan pola lantai pada video tari indang. Nah, langsung saja, ada pepatah bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kalian masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ada yang tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, pepatah bersatu kita teguh mempunyai makna yaitu apabila seluruh masyarakat Indonesia bersatu, maka akan menghasilkan kesatuan dan persatuan yang luar biasa. Akan tetapi jika tidak ada kesatuan dan persatuan, hanya akan menimbulkan perpecahan dan kehancuran. Nah, anak-anak bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan mereka mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, lantas apa hubungan makna semboyan bersatu kita teguh dengan upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa pada saat bangsa Indonesia sudah merdeka, keadaan ekonomi mulai memburuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu ada 2 hal. Yang pertama, harga barang-barang mahal akibat inflasi atau kenaikan harga. Dan yang kedua, adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Nah, namun bangsa Indonesia tetap berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal kemerdekaan dengan melakukan berbagai upaya. Pada bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Nah, upaya pertama yaitu melakukan pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan yaitu Insinyur Surahman. Nah, pinjaman nasional ini akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Nah, upaya yang kedua yaitu melakukan konferensi ekonomi yang dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat yang lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi yang ada di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Nah, adapun tujuan konferensi ini yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Nah, upaya yang ketiga yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Inisiatif dari Menteri Kemakmuran yaitu Dr. A.K. Ghani. Nah, badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Upaya yang keempat yaitu ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Nah, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun. Nah, untuk meningkatkan produksi bahan pangan program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang terakhir yaitu melakukan transmigrasi. Nah, upaya yang kelima yaitu melakukan persatuan tenaga ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik. Nah, program ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, dengan dibentuknya PTE ini juga diharapkan dapat dan menyelamatkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang. Nah, anak-anak, tahukah kalian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia? Iya, betul sekali. Karena negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari mulai tarian, musik, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Salah satunya dengan melestarikan seni tari tradisional seperti tari indang yang berasal dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Nah, ayo kita cari tahu bersama-sama tentang tarian indang. Nah, tarian indang ini atau disebut dengan tari dindin badindin adalah sebuah seni tari tradisional bagian dari macam-macam kesenian daerah di Indonesia yang berasal dari budaya masyarakat Minang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Nah, tarian ini sebetulnya merupakan sebuah permainan alat musik yang dilakukan secara bersama-sama. Nama indang sendiri berasal dari nama alat musik yang bernama tepuk. Alat musik ini adalah alat musik yang digunakan untuk mengiringi seni tari. Gerakan rancak dan dinamis yang muncul dari para penarinya yang akan membuat tarian indang ini banyak diminati masyarakat mancanegara. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi memperhatikan gambar salah satu pola lantai dan gerakan tari indang sebelumnya? Nah, supaya kalian paham, mari kita bahas bersama-sama tentang pola lantai beserta penjelasan tari indang. Tarian indang ini mempunyai 3 gerakan. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan atau membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Nah, kita coba praktekkan ya. Diperhatikan anak-anak. 1, 2, 3. Kita ayunkan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, gerakan yang kedua yaitu tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menumpu tangan kanan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya tangan kiri ke depan. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya gerakan yang ketiga yaitu posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan dan digerakkan selama 4 hitungan. Nah, seperti ini anak-anak. Posisi badan ke arah kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya posisi badan ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Nah, kita mulai dari gerakan awal sampai akhir ya anak-anak. Coba diperhatikan ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, anak-anak, itulah gerakan tari indang dari awal sampai akhir. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya. Nah, setelah kalian memahami pola lantai dan gerakan pada tari indang, selanjutnya perhatikan video tari indang melalui link di bawah ini. Nah, linknya akan Ibu berikan di grup WA. Nah, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, Ibu akan memberikan link soal pengetahuan, soal keterampilan, maupun soal evaluasi di grup WA. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, kegiatan praktek mengajar di kelas 6 kemarin, alhamdulillah kegiatan awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ketika guru memberikan tugas, siswa juga aktif untuk bertanya kepada guru. Nah, pada saat memberikan tugas kepada siswa, ada juga beberapa siswa yang kurang paham terkait dengan tugasnya. Tetapi saya mencoba untuk menjelaskan agar siswa lebih paham dengan tugas yang diberikan. Nah, pada saat pengumpulan tugas, ada juga beberapa siswa yang terlambat dalam mengumpulkan. Tetapi saya mencoba memaklumi karena situasi dan kondisi masing-masing siswa juga berbeda-beda. Karena orang tua juga sibuk bekerja dari pagi hingga malam, sehingga orang tua tidak bisa mendampingi anaknya untuk belajar di rumah. Nah, terkadang HP-nya juga dibawa oleh orang tua untuk bekerja. Saya sebagai guru
tidak bisa memberikan waktu untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, tetapi saya dapat memberikan waktu itu pun hanya 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan begitu tidak memberatkan siswa dalam mengumpulkan tugas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.